gabung. Ini rambut. Ya malam Sam. Halo. Oke. Halo kok. Ya malam Sam. Iya, malam kok. Ya. Gimana hari ini Fem? Sibuk Wah, apa? luar biasa. Biasalah, beres. Iya, kerjaan ibu-ibu ya. Iya, tak ada habis-habisnya. Ya, kita Tadi hari ini, sudah ada. oh sudah ya, kita ajak gabung nih. Ya, hari ini kita akan mendengar eh, kesaksian, ya, cerita dari teman kita, sahabat kita, Devi Wimala. Ya, nanti teman-teman bisa dengar langsung ceritanya apa gitu ya. Tapi yang jelas ya cukup mengharukan ya. Waktu itu juga saya juga ada, Femi ada gitu ya. Nah, tapi biarlah kisah ini, cerita ini boleh jadi apa ya, inspirasi, kekuatan gitu ya, buat teman-teman yang lain. Ini mana nih? Nggak nongol-nongol. Jaringan kali ya. Ya. Ya, ada Okta. Selamat malam Okta. Iya, halo Salah. Okta, ada. Tuh, tes Kak Desi. Ya, udah diundang sih. Tinggal kita lihat. Kita tunggu teman-teman. Ada apa lagi, Fem? Ada mungkin kisi-kisi gitu ya. Bakal ngobrolin apa gitu. Apa ya? Ya, yang paling penting sih, kok bisa sekuat itu ngadapin hal seperti itu gitu. Makanya kan apa ya, kalau misalkan hal itu terjadi sama saya, nggak tahu nih bisa sekuat Kak Devi gak gitu. Gitu. Iya. Kak Devi, Terus gimana nih Kak Dep? kira-kira malam ini bakal nangis nggak kita? Nggak tahu nih kok. Harus siapin tisu kayaknya. Iya. Siapin tisu. Ya, mungkin sedikit gangguan ya. Nah, Nah, kita tunggu. Kita hitung Cek, cek. 5. dah. Halo. Halo Bu. Hai, Sehat Kayaknya Bu. YouTube sehat. Apa kok? YouTuber juga kayaknya tuh. Ini Kayaknya. modal dari mana nih? Modal dari mana nih? Aduh. Iya. Ya, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Devi gitu ya. Nama lengkapnya Devi Wimala. Ya, nanti ya pasti akan cerita mengenai COVID-19 gitu ya. Jadi 2 bulan ini temanya masih tentang COVID-19. Kopi. Ya, dari yang hari pertama, minggu biru pertama gitu. Biru pertama, biru kedua sampai biru keempat, dari mengenai hal yang berkaitan sama rohani gitu ya, Fem. Terus minggu kemarin berkaitan sama apa? Kesehatan gitu ya, dari pihak
ahli kesehatan gitu ya. Nah, hari ini sama Devi dengan ya mereka juga yang sebelumnya juga mengalami ya sebenarnya gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda, bukan mengalami secara langsung. Gimana ya ceritanya? Bingung. Ya pokoknya nanti kita denger lah dia mau ngomong apa sih gitu. Aduh. Jadi takut ya. Iya. Gimana Pem? Mau nanya apa nih kita supaya bisa lanjut? Mungkin perkenalan aja dulu kali ya Kak. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Oh nih. iya betul. Oke. Nama terus pekerjaan ya. Terus apa lagi? Terus status ganda campuran double Iya. Aku Devi Wimala lengkapnya. Aku kerja di satu perbankan di bagian operasional. Lalu apa lagi ya? Ibadah, gereja. boleh. Aku gereja di gerejanya Konyo di GPT Al Shaddai bersama Femi juga. Komselnya juga kalian dipromosiin. Boleh, gak apa-apa. Oh iya. Komselnya Kuriake. Ya kali gitu kali ya. Ya, Instagramnya. Nanti soalnya gue upload juga di YouTube nih. Jadi nggak cuma di Instagram. Instagramnya di @deviwimala. Oke. Jangan lupa di Gue juga ya. Dian_Natana. Oh iya. Femi mau ikutan? Femi Rambu. Oh iya. Jadi nanti di-upload di YouTube. Terus tadi udah jawab belum tuh? Ganda campuran apa single? Nah. Belum ya? Apanya? Single dong, Pak. Single. Ya supaya jelas, supaya barangkali ada yang nyantol kan. Au. Iya. Ya. Oke. Sudah berhenti dulu ketawanya, kita akan serius. Yep. Ya tetap mungkin aja ketawa nanti juga. Ya mungkin bisa cerita gitu ya. Sebenarnya ada cerita atau kisah apa sih ya tentang COVID-19 ya. Ya mungkin tuh setiap kita punya ceritanya masing-masing ya, baik yang mengalami secara langsung ataupun tidak langsung. Nah kali ini dari Devi ini sebenarnya ada cerita apa gitu ya, yang judulnya aja kan kisah sedih. Apa tuh? Cerita kesedihan gitu ya. Kayak merana banget di gitu balik ya. COVID-19 ya. Jadi Iya. apa sih gitu ya? Kita kan mau tahu gitu ya. Okay. Kenapa deh? Jadi sebenarnya saya pribadi pun nggak nyangka sih, maksudnya sampai saya harus ngalamin seperti ini gitu kan. Aku langsung cerita aja ya, nggak apa-apa ya. Waktu tanggal 15 Juni itu aku, mama lagi udah rencana pergi ke itu sih untuk antar saudara untuk berobat. Nah pulang dari sana itu mama udah mulai sakit, mulai yang perutnya nggak enak, yang badannya nggak enak. Awalnya aku kira cuma biasa gitu kan, karena memang mama juga kan punya penyakit mah gitu. Jadi aku kira ya mungkin mahnya kambuh gitu kan. Sampai malam beliau nggak kuat. Akhirnya aku antar ke IGD. Besoknya keluar lagi dari IGD, nggak mau dirawat. Tapi memang di rumah sakit juga nggak mau itu, harus di PCR dulu. Nah sedangkan lagi itu mama takut untuk di PCR, jadi belum di PCR dulu. Akhirnya keluar, bolak-balik IGD seperti itu terus sampai dari pelabuhan ke Gunung Jati, rumah sakit Gunung Jati, terus balik lagi ke pelabuhan gitu kan. Akhirnya aku cerita ke kakaknya papa, ke tante aku,
Terus akhirnya udah PCR aja. Ada kenalan dokter ini gitu kan. Akhirnya udah di PCR. Hari apa ya itu ya? Berarti tanggal 16 berarti tanggal 16 pagi mama di PCR dan hasilnya positif. Itu di sorenya 16 sore dapat hasil mama positif. Akhirnya karena memang sudah ada channel untuk masuk rumah sakit situ kan ya. Jadi tanggal 16 malam, tengah malam itu mama sudah masuk ke ruang isolasi. Tanggal 17 mama udah di ruang isolasi. Nah setelah itu hari demi hari mama makin nunjukin dia sesek, terus perutnya tambah sakit. Terus sampai tanggal 22 mama harus pindah ke ruangan. Ruangan rumah sakitnya. Yang tadinya untuk pasien yang bisa mandiri, jadi masih yang bisa makan sendiri gitu tuh. Sampai akhirnya harus pindah ke ruangan yang harus ada CCTV supaya mama kelihatan nih, mama makan enggak, mama terpantau lah intinya gitu, ada CCTV. Tapi nggak nyangka gitu ya, besoknya besoknya sih nunjukin ada satu peningkatan sih, ada satu apa ya, udah agak mendingan gitu kan. Soalnya waktu tanggal 22 yang mama pindah ruangan, dia udah kelihatan sesak banget. Tapi pas tanggal 23 itu mama bisa ngomong agak panjang gitu, bisa ngobrol agak panjang di waktu aku video call sama tante juga lagi kita doa bareng. Itu mama lumayan lah gitu, bisa ngobrol agak lama. Tapi nggak nyangka tanggal 24 mama nggak ada, jam 7.40 seperti itu. Itu sebelumnya nih, sorry nanya. Waktu tanggal 16 ya, waktu tahu informasi yang pertama kali gitu ya, waktu hasilnya keluar bahwa mama itu positif COVID, itu gimana? Maksudnya apa yang dirasa gitu ya? Apa shock kah, kaget kah? Ya khawatir sih ada gitu, khawatir ini harus gimana gitu kan. Sempat kepikiran juga, aduh nanti mama kalau di ruang isolasi gimana, soalnya aku tahu kalau mama sakit harus ada orang yang ngedampingin. Kalau nggak ada yang ngedampingin, takutnya gitu ya, masa kayak pingsan sendiri gimana gitu kan. Aku tahu mama gitu kalau sakit pasti aja pingsan lagi gitu kan. Terus minum apa juga harus diambilin gitu, karena kalau udah sakit lemas, benar-benar lemas gitu, sampai nggak sadar biasanya. Ya sempat khawatir, tapi ya aku cuman lagi itu mikir ya udahlah yang terbaik buat mama gitu kan, daripada masa di rumah makin kita bingung harus bagaimana, kita mau ngitin obat apa gitu kan, sedangkan mama juga ada sakit emahnya gitu. Jadi ya udah percaya sama Tuhan aja gitu. Jadi akhirnya masuk. Waktu itu lu juga tes ya? Tes. Terus kalau lu hasilnya negatif ya? Iya, tapi aku tesnya nggak barengan. Jadi mama dulu masuk isolasi, terus berapa hari kemudian aku tes di puskesmas, terus buat mantepin lagi, tes lagi di klinik. Negatif. Hasilnya negatif begitu. Yang di puskesmas positif ya? Iya. Negatif juga. Papa yang sempat positif. Negatif. Iya, yang di puskesmas papa. Seperti itu. Apa, Fam? Bakal ini enggak sih Kak? Maksudnya bakal kebayang enggak sih kalau mama tuh enggak ada gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak nyangka gitu kan ya. Maksudnya mama bener. Sampai harus nggak ada. Jadi ya bayangan aku sih ya karena bayangan aku cuma karena sakit emah gitu kan. Bayangan aku juga masuk isolasi juga ya nanti juga keluar gitu kan. Mungkin karena sakit emah aja gitu loh. Jadi mungkin parah gitu. Aku pikirannya seperti itu tadinya. Tapi rencana Tuhan beda.
Kalau Kenapa? mama tuh kadang maksudnya lumayan sering gitu ya, beberapa kali masuk rumah Sering. sakit gara-gara Iya, mah Benar-benar. ya. betul, Jadi kan betul, Iya, betul. betul. mungkin kali ini ya mungkin kurang lebih seperti itu gitu, sakit mah lagi gitu. Iya, bayangan pertamanya Eh, seperti itu. Betul. Pasti keluar, terus pasti berapa sembuh. hari berarti itu? Dari Setelah masuk 17 ya? 17 sampai dari 24 ya? iya, berarti seminggu, kurang lebih seminggu Lagi seminggu ya. Seminggu. di isolasi, betul. Terus kan kami gitu kan semua teman-teman sama-sama tahu gitu ya peristiwa yang sedang Kak Mm-mm. Desi alami. Dan ada satu hal sih yang apa ya, yang membuat saya bertanya-tanya, kok bisa ya Kak Desi sekuat itu gitu. Gimana Soalnya caranya gitu. kita tahu hubungannya dekat kayak Fem, Devi sama Iya, mamanya. Ini mungkin yang betul. teman-teman tahu, Devi ini juga anak satu-satunya. Bener. Misalkan ya Only kok, ya misalkan nih kok, kalau Kak Desi lagi pergi kan, Mama suka nanya, Nok, Devi udah pulang belum? Nok, Devi bilang Devi Sampai aktifin segitu ya, HP-nya. Iya, sampai segitunya gitu kan. Nah, pas ini sampai Mama setua nggak ini ada, gitu. bener. Mama nggak ada, kok bisa Kakak sekuat itu? Apakah pura-pura kuat aja, atau memang Oh, dari dalam hati kuat gitu? bener-bener ya puji kayaknya sih Tuhan, gitu tuh, pura-pura kuat. jangan gitu. Ya puji Tuhannya Iya. sih bener-bener kuat sih, puji Tuhannya gitu loh. Pertama yang aku yakinin sih, ya apapun yang terjadi sih pasti udah rencananya Tuhan gitu. Eh, ya selalu aku kan selalu dengar firman gitu kan, selalu diingetin Tuhan tuh nggak mungkin ngasih yang terburuk dalam kehidupan kita gitu kan. Walaupun nggak enak buat kita gitu kan, tapi pasti itu yang terbaik buat kita. Itu sih hal pertama yang aku yakinin, yang apa ya, bisa buat eh, aku kuat gitu. Nah terus yang kedua, aku mikir mama kan bukan punya aku gitu, maksudnya Tuhan yang punya kehidupannya mama gitu kan. Kalau memang Tuhan udah waktunya minta mama pulang, ya udah gitu, maksudnya ya aku nggak bisa apa-apa juga kan gitu. Terus yang ketiga, ya aku mikir ini satu proses. Sorry nih, sebelum yang ketiga nih, Kenapa? pikiran itu tuh adanya tuh di tanggal 24 apa Enggak. setelah berapa hari di tanggal 24 atau sebelum? Setelah tanggal 24. Tanggal 24 ya sih masih kacau balau. Oh. Tanggal 24 nya masih kacau balau. Aku telepon tante juga lagi pas awal mama nggak ada kan, orang pertama yang aku telepon tuh tante. Aku bilang ke tante, kenapa sih harus caranya kayak gini? Aku bilang sampai bilang ke tante kayak gitu gitu. Aku tahu kayaknya gitu juga bisa dalam waktu sakit ngedropnya juga ya, Dev, pernah telepon ya? Waktu pas ngedropnya telepon. Iya, itu kan beberapa hari kan kita video callan terus tuh sama tante sama mama bertiga. Pagi-pagi selalu kita berdoa dulu gitu. Nah terus kalau misalnya memang siang atau sore mama bisa dihubungin, ya pasti nanti aku nelfon tante juga gitu. Nanti kita doa lagi seperti itu. Nah aku ingat tanggal 23-nya pagi kita sempat doa sama tante. Terus tante bilang, mau pulang nggak? Ayo makan. Nah itu mama bilang, iya mau tante, mau. Jadi tanggal 24-nya taunya nggak ada. Tanggal 24-nya sih aku udah masih kacau balau, masih yang nggak karuan lah, masih yang mikir yang negatif gitu, masih yang kenapa sih Tuhan kayak gini gitu kan. Masih bertanya-tanya lah gitu sama Tuhan kenapa harus terjadi. Tapi setelah itu sehari 2 hari ya aku mikir gitu, maksudnya siapa sih gue gitu berani ngomong kayak gitu sama Tuhan gitu kan. Ya ini udah rencananya Tuhan, dan ya kehidupan mama adalah kehidupan punyanya Tuhan juga gitu kan. Aku cuman dipercaya menjadi seorang anaknya gitu kan di dunia ini gitu kan. Terus aku percaya juga Tuhan nggak mungkin sih ngasih yang terburuk buat kita.
Walaupun kita sakit juga, tapi itu yang terbaik buat kita sih. Gitu kan. Terus aku mikir, ya ini juga semua orang pasti akan ngalamin sih gitu. Maksudnya mau sekarang mau nanti, semua orang pun pasti akan ngalamin gitu kan. Namanya ditinggal Kematian ya. dan Iya, meninggalkan. Betul, betul. Itu jadi udah, ini semua orang pasti ngalamin, ini sebuah proses gitu kan. Ngapain harus sedih lama-lama, ngapain harus yang apa sih yang dipikirin terus di ratatin gitu lah, bahasa puisinya gitu loh, seperti itu. Saya mau nanya lagi, boleh, Fem? Silakan kok, sudah tak sanggup nih mau nanya. Iya, mungkin itu waktu rasa tidak terima itu apa yang menjadi ketidakterimaannya gitu ya? Apakah mama pulangnya terlalu cepat, mengagetkan, atau karena terkena COVID-19 gitu ya? Maksudnya dipanggilnya kok dengan cara yang seperti ini gitu. Iya, sempat itu sih, kenapa harus dengan cara COVID. Nah, terus yang paling bikin aku nyeseknya itu, ya aku nggak bisa di samping mama gitu. Sampai akhirnya juga, sampai meninggalnya aku nggak bisa di sampingnya mama. Sampai yang pas udah meninggal pun, sebenarnya aku ditawarin mau masuk nggak gitu kan, lagi pas bukan dimandikan ya, tapi di pemulasaran atau apa ya namanya ya itu ya, yang proses itu mayatnya gitu loh. Dan itu aku mikir udah nggak usah lah, udah nggak apa-apa, saya percayakan semua ke tim medis gitu kan. Karena aku mikir kalau aku masuk, aku nggak cuman bawa diri aku gitu. Misalnya aku pulang ada papa gitu kan, dan ada yang lain-lainnya gitu. Aku nggak mau egois gitu kan. Aku pengen banget aku ketemu mama, tapi enggak lah, aku bilang masih ada papa di rumah, aku takut malah berdampak ke papa juga. Itu yang paling berat buat aku sih, maksudnya aku nggak bisa ngeliat mama di proses-proses terakhirnya gitu. Itu yang bikin aku rada marah sama Tuhan awalnya ya. Sekarang udah enggak. Awalnya. Seperti itu. Ada pertanyaan apa gitu kan? Kalau nggak salah sih di hari Minggu ya Kak, hari Minggu. Berarti 24 tuh hari apa tuh? Kalau 24 tuh hari Kamis. Hari Kamis. Di hari Minggunya Kamis. waktu pelayanan kalau nggak salah ya Kak ya? Iya betul. Terus langsung pelayanan singer. Singer tapi bawain lagu kan kalau nggak salah? Iya, bawain satu lagu. Iya, bawain lagu cepat ya. Itu maksudnya kok bisa gitu langsung bawain lagu cepat lagi gitu kan? Maksudnya kan nggak gampang gitu ya, kita hatinya lagi sedih tapi bawain lagu cepat gitu tuh Kak. Kok bisa gitu? Gue waktu itu lihat pas ininya Fem, pas latihannya. Pas latihannya tuh gue lihat kalau nggak salah tuh ada tuh. Gue sampai kaget-kaget nih. Ini kok Devi dikasih mimpin lagu cepat gitu ya? Lagu cepat. Bahasa umumnya lagu praise. Kayaknya nggak protes lagi. Masa gue protes, gue nggak ada di timnya. Gue cuma ngeliat dari luar aja, gue shock. Gue dikasih lagu cepet ya gue. Betul. Terus tapi gitu. Iya, terus kan gue nggak mungkin protes dong. Orang yang dikasihnya mau, kecuali yang dikasihnya nggak mau ya. Tiba-tiba gue datang, jangan, kan nggak lucu. Ya puji Tuhan sih waktu itu udah lega lah gitu, maksudnya udah sadar gitu, maksudnya akunya tuh udah nggak lagi yang mempertanyakan ke Tuhan bagaimana, kenapa gitu. Di situ aku udah kalau itu mah bahasa itunya mah sederhananya ikhlas gitu, maksudnya udah. Tapi kan jaraknya deket loh, gitu, maksudnya mama tuh bisa. Jaraknya dekat. Jaraknya deket banget. Kamu dikasih taunya kapan buat mimpin? Hari apa?
hari apa ya? Lupa aku. Latihannya Sabtunya kan apa ya? Sabtu. Iya latihan Apa Sabtu ya. latihannya? Jumat apa ya Atau kalau nggak salah? tuh, berarti kan Sabtunya ya? cuma jeda Sabtunya. sehari. Oh, 2 hari. Hari 2 hari. iya, Sabtunya. Sabtunya baru dikasih tahu. Ya udah sih, maksudnya aku pikir ngapain sih sedih lama-lama gitu, ya udah gitu, maksudnya hidup ya jalan aja lah gitu. Dan aku juga yakinnya ya mama senang di sana gitu, ngapain gue harus sedih gitu, maksudnya ya kalau kangen-kangen mah ya wajar lah ya, maksudnya namanya Ya, manusia gitu, tapi ya nggak usah diratapin yang gimana gitu kan. Itu sih yang aku. Wow, ngeles kan. ngelek. Iya. Iya kok, ada pertanyaan lagi nggak kok? Ya mungkin pertanyaannya apa yang dirasa sekarang gitu ya. Tadi kan ada apa bilang kalau kangen sih masih kadang suka kangen-kangen gitu ya bahasanya, atau ini ngelek, tahu nggak nih pertanyaan? Iya. Tadi Kayaknya. ya, tunggu sebentar. Kayaknya. Ya, kita sapa-sapa dulu. Ini masih ada Budi kah? Ya, ada Wita. Lah, apa Selamat kabar? malam Wita. Ada Kakak Iin. Ada Siska, ada Tante Lili. Selamat malam. Wah, Yes. ini ya putus ya? Iya, putus kok. Mm-mm. Wah, kabur nih Kak Devinya. Kayaknya lagi ngambil tisu ya. Nanti terakhir jangan lupa nih, kita kayaknya harus bilang maaf ya, barangkali barangkali apa sedikit membuka luka lama kata orang sih gitu. Iya, betul. Tapi sih kelihatannya sih benar-benar udah kayak ikhlasin sih. Sebelum itu kan saya pernah nanya juga, nggak apa-apa nih Kak, gitu kan, kita undang di apa namanya, di acara biru gitu kan, di bincang seru. Katanya nggak apa-apa, memang benar-benar udah ikhlas sekarang katanya gitu. Kelihatannya benar-benar udah ikhlas. Mungkin bukan membuka luka lama ya, maksudnya jadi teringat kembali gitu ya kejadian tersebut. Ada orang yang nguping. Nggak perlu minta maaf, nggak perlu. Iya, tadi lanjut Dev. Gimana pertanyaannya tuh maksudnya kalau sekarang tuh bagaimana gitu ya, perasaannya. Apa? Kan masih ada perasaannya sekarang tuh seperti apa, kan tadi bilang gitu ya, kadang masih suka kangen-kangen ya, inget-inget gitu, atau seperti apa gitu. Terus mungkin apa ya bahasanya, cara memanage perasaan yang kangen atau ya yang seperti itulah, yang dirasanya apa, terus cara memanage perasaan itu seperti apa. Iya, betul. Ya, nyampe nggak nih? Cek ya, cek putus-putus. Oh, putus-putus ya, kayak itu sih, apa, ada loading nih ya. Masih putus-putus ya Dev ya. Udah mendingan. Oke. Gimana maafin ya. Tadi perasaannya sekarang tuh seperti apa gitu ya, terus kan ada tadi inget-inget, kangen-kangen ya. Nah itu sekarang seperti apa, terus gimana cara memanage perasaan tersebut? Kalau kangen sih pasti kangen sih gitu, cuman ya kembali lagi gitu, aku percaya ini proses dari Tuhan gitu kan, dan Tuhan juga nggak mungkin ninggalin aku, jadi aku jalanin aja, kangen biasa aja gitu, nggak yang
Yang penting sih berpikir positif aja sih. Kalau misalnya emang lagi kangen atau apa, jangan yang sampai meratapi gimana. Berpikir positif aja kalau ya mama udah seneng banget. Seperti itu sih, berpikir positif. Hmm. Ya, jadi caranya kita berpikir positif ya. Mungkin mengalihkan gitu ya, mengalihkan juga dengan apa ya, beribadah, baca Alkitab gitu ya, berdoa supaya pikirannya nggak kemana-mana gitu ya, rasa kangennya terobati dengan cara yang berbeda gitu ya, ada pelukan-pelukan yang berbeda. Betul begitu? Iya, iya. Ya, mungkin yang terakhir, Fem. Apa, Fem? Iya, oke. Tanyaan Kita udah terakhir. sampai di penghujung acara. Kita sampai di penghujung acara. Kak, barangkali ada pesan gitu ya buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mengalami gitu ya, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Boleh Kak bagikan pesan-pesan buat mereka. Supaya mereka juga bisa kuat kayak Kak Devi gitu. Iya. Yang pasti sih percaya aja kalau Tuhan tuh pegang kendali atas semua yang terjadi. Mungkin Tuhan kasih yang terburuk buat kita. Kalau di Kristen gitu kan, Tuhan Yesus aja mau rela nyerahin nyawanya gitu kan. Masa setelah nyerahin nyawa terus kita mau dibiarin, kan nggak mungkin gitu kan. Pasti Tuhan memelihara sampai sekarang, memberikan yang terbaik buat kita gitu kan. Kalau kita harus menghadapi hal seperti ini gitu kan, ya kalau aku secara pribadi bilang ya kita bersyukur aja gitu. Nggak semua orang mendapat kesempatan seperti ini gitu kan, kita harus ngalamin seperti ini. Aku senang ini sebuah kesempatan gitu, sebuah kesempatan kita bisa kenal Tuhan lebih lagi, kita bisa mengerti Tuhan lebih lagi gitu kan. Mungkin yang kayak aku gitu secara pribadi, yang kemarin-kemarin masih yang ada bolong-bolongnya, yang berdoa masih ada bolong-bolongnya, yang baca firman gitu kan. Tapi lewat kejadian ini ya aku jadi paham gitu misalnya. Oh, betapa pentingnya kita berdoa, betapa pentingnya kita baca firman gitu kan. Itu satu kekuatan. Kalau tanpa firman Tuhan, ya kita mungkin lemah gitu. Maksudnya ngadepin ini, ngadepin itu, tanpa firman Tuhan, tanpa janji Tuhan, kita berpikirnya kemana-mana. Seperti itu. Jadi percaya aja Tuhan tuh pegang kendali atas kehidupan kita. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan tuh sudah berkorban banyak buat kita. Seperti itu sih. Wow. Amazing. Amazing. Iya. Kita percaya aja sama Tuhan gitu ya Kak ya. Ya. Ya itu mungkin ya kalau kita ngelihat bisa ketawa-ketawa gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Tapi saya yakin bukan hal yang gampang untuk bisa dilewati, dilalui. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang mengalami, ya maju terus, semangat ya, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu ya. Saya pun kalau di luar paling cuma bisa ngomong gini gitu ya, ayatnya kan ada gitu ya, bahwa pencobaan yang kita alami itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Jadi teman-teman pasti mampu, pasti bisa ya. Nanti mungkin teman-teman juga akan menemukan ayat-ayat tersendiri yang menjadi ilham gitu ya, kayak Tuhan kasih gitu ya, diingatkan melalui ayat-ayat yang mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tetap semangat, Tuhan nggak pernah pergi dari kita, dia pasti tahu semuanya, dia pasti kasih yang terbaik buat kita. Itu aja kali ya, Fem. Ada tambahan, Fem? Ya, Kak. Ya, terima kasih banyak buat Kak Devi yang sudah berbagi. Sama-sama, thank you juga. Cerita yang sangat memberkati kita semua ya. Amin. Saya percaya juga teman-teman semua yang menonton, teman-teman semua yang menyaksikan video ini boleh diberkati melalui kesaksian dari Kak Devi. Gitu. Untuk ada pengumuman nih, pengumuman biru selanjutnya di tanggal berapa ya kok?
Waduh, tanggal berapa tuh? Minggu kedua. Minggu kedua. Ya, Femi di kantor ya, ada tanggalan. Oke, Oktober ya, minggu kedua berarti di tanggal kurang lebih 14, tanggal 14. Ya, kita akan ketemu lagi di tanggal 14. Nah, kalau teman-teman punya ide atau pendapat gitu ya, kami harus bahas apa nih gitu di biru selanjutnya, teman-teman boleh memberikan komentar ya. Kami tunggu teman-teman untuk komentar-komentarnya. Barangkali ada hal-hal yang teman-teman pengen untuk kita bahas di biru selanjutnya. Itu sih kok pengumumannya. Yang berbau politik, bisnis, atau apa ya? Agama juga boleh gitu ya. Boleh. Ya, itu teman-teman boleh tulis komentar ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita bicarakan gitu ya, kita bincang-bincangkan hal-hal tersebut. Oke, kalau gitu sekian biru pada hari ini, pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Devi. Nanti kita akan berjumpa lagi di acara biru selanjutnya. Selamat malam. Thank you semuanya, thank you.